Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Kingdom of the Heart, atau dalam bahasa Jepang Kokoro ga Sakebi Tagaterunda, adalah garapan sutradara Tatsuyuki Nagai yang diproduksi oleh A1 Pictures, dan film ini dirilis pada tahun 2015. The Kingdom of the Heart yang berdurasi 120 menit ini menceritakan kisah mengenai seorang gadis bernama Jun Naruse yang sebelumnya sangat ceria dan suka bergaul, namun terkena kutukan yang menyebabkannya tidak bisa lagi mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Cerita mengambil latar di sebuah kota di Jepang bernama Chichibu, di mana cerita berpusat pada seorang gadis muda bernama Jun Naruse. Dia adalah seorang gadis yang dikenal sebagai tukang celoteh, selalu mengungkapkan apa yang dia kehendaki. Dia selalu bermimpi untuk dapat diundang ke sebuah kastil yang ada di atas gunung, yang sebenarnya merupakan hotel cinta. Suatu hari, ketika dia datang ke hotel tersebut, dia melihat ayahnya bersama seorang wanita lain baru saja keluar dari hotel tersebut. Dia kemudian menceritakan hal ini kepada ibunya, dan akibatnya kedua orang tuanya bercerai. Ibunya memaksa ayahnya untuk meninggalkan rumah, dan ketika Jun ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya menyalahkan Jun atas perceraian tersebut. Hal ini membuat Jun sedih. Saat dia menangis, sebuah telur peri muncul dan menutup rapat mulutnya, mengunci kemampuan berbicaranya sehingga dia tidak bisa lagi melukai orang lain dengan kata-katanya. Cerita ini kemudian maju ke beberapa tahun ke depan. Ketika Jun sudah mulai menjalani masa-masa di sekolah menengah atas, akibat kutukan, Jun tidak dapat berbicara maupun mengungkapkan perasaannya dengan lantang. Guru wali kelasnya, Kazumi Joshima, kemudian mendaftarkannya menjadi anggota komisi bakti sosial bersama dengan 3 orang lainnya, Takumi Sakagami, Natsuki Ito, dan Daiki Tazaki. Daiki dengan tegas menolak, diikuti oleh Jun yang untuk pertama kalinya akhirnya menyuarakan keberatannya sejak sekian lama yang membuatnya merasa sakit pada perutnya. Ketika dia pergi ke ruang komisi untuk menolak keanggotaannya secara sopan, dia mendengar Takumi yang sedang menyanyi dan terpukau. Dia kemudian memberitahu Takumi mengenai masa lalunya dan memintanya untuk mengubah kata-katanya menjadi sebuah lagu, dengan menganggap bahwa kutukan tersebut tidak berlaku saat dia bernyanyi. Sementara itu, Daiki yang tertekan karena tidak dapat bergabung dengan regu bisbolnya akibat cedera yang sedang dialami, diyakinkan oleh rekan seregunya untuk menjadi Natsuki sebagai pacarnya karena sudah menjadi tradisi bagi kapten regu bisbol untuk berpacaran dengan kapten tim pemandu sorak. Namun Natsuki mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sedang mendekati orang lain. Jun, Takumi, dan Natsuki memutuskan untuk mengadakan pertunjukan musikal, hal yang ditolak oleh Daiki saat mengejek Jun karena tidak dapat berbicara. Tetapi Natsuki membantah pernyataan tersebut dengan bernyanyi di depan kelas. Mereka memutuskan untuk membuat pertunjukan berdasarkan pengalaman Jun dalam bentuk dongeng. Ketika berdiskusi mengenai pertunjukan tersebut, Daiki bertengkar dengan rekan seregunya yang kemudian dihentikan oleh teriakan Jun. Sehingga mengakibatkan perut Jun kembali sakit. Namun, hal ini membuat Jun menjadi semakin dekat dengan Takumi, Natsuki, dan Daiki. Salah memahami kepedulian Takumi terhadap Jun sebagai jatuh cintanya mereka, Natsuki memberitahu Takumi bahwa dia akan tetap menyemangati mereka tanpa memperdulikan perasaannya pada Takumi. Besoknya, Daiki memohon maaf kepada rekan seregunya, berjanji bahwa dia akan menjadi kapten yang lebih baik dalam regu dan bermain bersama mereka kembali setelah dirinya pulih. Sementara mereka kerap menghabiskan waktu bersama untuk mempersiapkan pertunjukan musikal, Jun mulai memiliki rasa kepada Takumi dan Daiki juga mulai memiliki rasa kepada Jun. Daiki kemudian menanyakan Takumi mengenai hubungannya dengan Natsuki, karena Daiki telah mendengar cerita bahwa Takumi dan Natsuki berpacaran saat di sekolah menengah pertama. Tetapi pada waktu itu, Takumi pernah menyangkalnya ketika ditanya oleh teman sekelasnya apakah mereka memang berpacaran. Di malam sebelum pertunjukan, Takumi menanyakan Natsuki mengenai laki-laki yang saat ini ia pacari, dan berujung pada Natsuki menyampaikan bahwa yang ia pacari sebenarnya tak lain adalah Takumi sendiri, sebelum ia menuduhnya telah jatuh cinta kepada Jun.
Takumi menyampaikan bahwa meskipun dia peduli, tidak berarti dia jatuh cinta kepada Jun. Dan dia juga selalu menyesal karena tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Natsuki, meskipun dirinya telah mengetahui perasaan Natsuki kepadanya pada waktu itu. Tanpa sepengetahuan mereka, Jun mendengar percakapan mereka. Karena patah hati, dia lari dan bertemu kembali dengan telur peri yang memberitahukan bahwa dirinya telah memperburuk kutukan tersebut dengan mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Takumi. Jun tidak tampil pada hari pertunjukan, membuat Natsumi menggantikan peran Jun, sementara Takumi mencari Jun dengan penuh ketakutan. Takumi menemukan Jun di hotel cinta yang telah ditutup tersebut, dan terkejut mendapati bahwa Jun bisa berbicara dengan normal. Jun dengan marah mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada Takumi, sedangkan Takumi memberitahukan bahwa alasan Jun tidak dapat menyampaikan kata-katanya adalah bukan karena kutukan telur peri, namun karena ketakutan yang ada pada dirinya sendiri. Ingin mendengar suara Jun lebih banyak, Takumi mengizinkan Jun untuk mengeluarkan semua kemarahan dan rasa frustasinya hingga Jun merasa puas. Jun juga mengungkapkan rasa sukanya kepada Takumi, tetapi ありがとう。でも俺、好きなやつがいるんだ。 Jun pun mengatakan bahwa dirinya sudah tahu mengenai hal tersebut. Takumi kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jun karena sebelumnya dirinya bertemu Jun. Dia tidak dapat selalu mengungkapkan apa yang benar-benar dirasa olehnya dan hanya pergi begitu saja bersama yang lain. Hal ini meyakinkan Jun untuk kembali tampil dalam pertunjukan musikalnya. Jun dan Takumi tiba tepat sebelum adegan terakhir, membuat Jun dapat menyanyikan dan mengungkapkan perasaannya di depan ibunya yang akhirnya memahami apa yang selama ini dialami oleh Jun. Ketika pertunjukan berakhir, Jun menyadari bahwa telur peri tersebut sebenarnya bukan apa-apa, melainkan hanya sebuah imajinasi yang dia ciptakan sendiri, sehingga dirinya bisa menyalahkan seseorang atas kondisinya. Kini, dia mencoba untuk membuka hatinya, begitu pula dengan masa lalunya. Di penghujung film, Takumi dan Natsuki memperbaiki kembali hubungan mereka. Sementara Daiki akhirnya mengungkapkan rasa sukanya kepada Jun. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.